Oke, baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita kembali lagi di channel Julius. Buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan mengikuti channel ini, harapan saya melalui video di sore hari menjelang malam ini, biarlah Bapak Ibu bisa mendapatkan pemahaman bahkan pengertian melalui video ini. Bahkan yang saya akan bahas atau saya akan sampaikan di dalam eksposisi Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2. Saya ulangi, kita akan mengeksposisi Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Kalau kita melihat ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita melihat ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Artinya bahwa Yesus Kristus pada mulanya sudah bersama-sama dengan Allah. Ya, oke, kita akan melihat di sini kata Yunani untuk firman adalah logos. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu. Kata Yunani untuk firman yaitu logos. Kalau kita melihat bahasa Inggrisnya artinya word, sama dengan kata atau ucapan, speech, ya. Dan juga ada sini Bapak Ibu Saudara-saudari yang berpendapat bahwa kata logos ini tidak boleh diterjemahkan karena ini merupakan sebuah nama bagi Yesus. Jadi ada orang yang berpendapat bahwa logos itu tidak boleh diterjemahkan karena ini sebuah nama bagi Yesus. Kalau kita juga melihat sama halnya dengan kata Yesus atau Kristus yang juga tidak diterjemahkan. Jadi kata Yesus atau Kristus tidak boleh diterjemahkan. Itu ada orang yang berpendapat seperti itu. Dan juga kalau kita melihat juga Yohanes 1 ayat yang ke-14, saya bacakan buat kita semua. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan dia adalah penuh belas kasihan dan kebenaran. Ya, kita melihat ya. Dan juga kalau kita melihat juga Bapak Ibu Saudara-saudari, ini tidak menunjukkan kepada manusia Yesus. Di dalam ayat yang ke Yohanes 1 ayat yang ke-14 ini tidak menunjuk kepada manusia Yesus, tetapi kepada Yesus sebagai anak Allah. Jadi paham ya? Artinya bahwa ini menunjuk kepada Yesus sebagai anak Allah. Bukan menunjukkan kepada kemanusiaan manusianya Yesus, tetapi ini berbicara Yohanes 1 ayat 14 ini berbicara tentang Yesus sebagai anak Allah. Ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara-saudari yang perlu kita pelajari berhubungan dengan sebutan firman bagi Yesus. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari dengan sebutan firman bagi Yesus. Hal yang pertama ya, di sini kata firman. Kata firman, hal yang pertama di sini kata firman hanya menunjuk kepada Yesus dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Dan juga kita melihat Yohanes 1 Yohanes 1 ayat yang ke-1. Saya bacakan buat kita ya. Di sini jelas-jelas Yohanes 1 ayat 1. Ada apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kami. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Artinya bahwa firman itulah yang hidup, firman Allah yang hidup. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 1 ini dikatakan apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kepala. Jadi Yesus itu sudah ada sejak semula. Yesus itu sudah ada. Maka di saat ini dikatakan yang telah kami lihat dengan mata kami. Yesus itu mereka lihat dengan mata. Artinya di mana
waktu Yesus menjelma atau menginkarnasi, ambil rupa sebagai hamba. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari. Dan juga kita melihat di sini juga Wahyu 19 ayat 13, saya bacakan buat kita. Wahyu 19 ya 19 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, namanya ialah Firman Allah. Jelas-jelas ya Bapak Ibu saudara-saudari, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Dan juga ada catatan, yaitu ada yang berpendapat bahwa Lukas 1 ayat 2 juga termasuk, tetapi saya tidak sependapat dengan ini. Kita baca ya, ada yang berpendapat bahwa Lukas 1 ayat 2 juga termasuk. Kita bacakan Lukas pasal 1 ayat 2. Di sini dikatakan Lukas 1 ayat 2, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ya, ada yang berpendapat seperti ini, tapi saya tidak menyetujui ini. Oke, kita melihat juga di sini Bapak Ibu saudara-saudari, dalam bagian-bagian kitab suci yang lain, kata firman menunjuk pada kata Allah dan tidak menunjuk kepada Yesus. Saya ulangi, dalam bagian-bagian kitab suci yang lain, kata firman menunjuk pada kata-kata Allah dan tidak menunjuk kepada Yesus. Contoh, kita melihat kitab Kejadian pasal 1 ayat 3. Kita bacakan ya. Di sini dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, ini firman yang menunjuk pada kata-kata Allah, yaitu dengan contoh Kejadian 1 ayat yang ke-3. Saya ulangi, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya, kita melihat ya. Oke, kita lihat juga mengapa Yesus disebut firman, atau dalam bahasa Inggrisnya artinya word. Mengapa Yesus disebut firman atau word? Oke, kita melihat ada dua yang kita akan pelajari. Mengapa Yesus disebut firman atau word? Yang pertama, word atau kata berfungsi untuk menyatakan diri kita, pikiran kita, kehendak kita, dan apa yang ada dalam diri kita kepada orang lain. Yesus disebut word atau kata karena ia menyatakan Allah, pikiran Allah, kehendak Allah kepada kita. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-8, saya bacakan ya. Lah, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jelas ya. Ayat yang ke-8 saya bacakan, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian terang tentang terang itu. Artinya bahwa kalau kita melihat bahwa Yesus yang memberikan kesaksian terang, memberikan terang itu, atau Yesus yang menyatakan pikiran Allah, kehendak Allah kepada kita. Dan juga Matius 11 ayat yang ke-27 kita melihat ya, Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat yang ke-27. Di sini jelas Alkitab menuliskan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyelamatkannya. Ini ayat Matius 11 ayat 27. Dan juga kita melihat Bapak Ibu saudara-saudari, Ibrani 1 ayat 1.
Kita mengekspos ya, jadi banyak buka Alkitab ya kita. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Jadi di sini dikatakan Allah berfirman Ibrani 1 ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Jadi ini juga jelas-jelas bahwa Yesus itu menyatakan pikiran Allah, kehendak Allah kepada saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan juga karena Yesus merupakan subjek utama dalam kitab suci yang merupakan firman yang tertulis. Dan juga kalau kita melihat karena Yesus merupakan subjek utama, Yesus adalah subjek utama dalam kitab suci yang merupakan firman yang tertulis. Jadi firman yang tertulis ini seperti Alkitab ini. Jadi Alkitab ini menuliskan perkataan Yesus, perkataan Allah dalam Alkitab ini. Makanya disebut yang firman yang tertulis. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita melihat juga di sini bahwa Yesus disebut firman tidak berarti bahwa kitab suci bukanlah firman. Ingat, kalau kita menyebut bahwa Yesus disebut firman, jangan berarti bahwa kitab suci bukan firman. Kitab suci adalah perkataannya Yesus. Jadi hanya sampulnya kertas biasa ya Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi di dalam isinya adalah firman Allah. Firman yang hidup, tulisannya ini yang disebut firman, bukan kertasnya atau sampul luarnya ya. Jadi kita harus paham Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada orang-orang, kalau kita melihat ya Bapak Ibu Saudara-saudari, ada orang-orang liberal yang mengatakan bahwa firman yang sesungguhnya adalah Yesus, bukan sebuah buku Alkitab. Nah ini pandangan liberal yang berkata bahwa firman yang sesungguhnya adalah Yesus, bukan yang ini. Jadi orang-orang liberal itu tidak berkata bahwa ini adalah Yesus firman. Tapi mereka berkata firman yang sebenarnya adalah Yesus pribadinya, bukan seperti yang tertulis ini. Tetapi bagi kita, bagi Bapak Ibu dan saya, kita harus percaya bahwa di dalam tulisan ini, buku ini adalah perkataannya Yesus sendiri. Buat siapa? Untuk kita. Ya, harus paham. Kalau liberal itu tidak mengakui ini bahwa ini Yesus. Di dalam tulisan ini bukan perkataannya Yesus. Mereka hanya mengakui Yesus itu secara tidak secara tulisan. Karena liberal itu tidak mengakui Alkitab bukan firman Allah. Ya. Mereka hanya dan juga kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, hati-hatilah terhadap orang-orang yang liberal seperti itu, yang seakan-akan meninggikan Yesus tetapi pada saat yang sama merendahkan kitab suci. Adalah sesuatu yang omong kosong bahwa kita bisa meninggikan Yesus tetapi merendahkan kata-katanya yang tertulis dalam kitab suci. Ada juga ini yang menganut pandangan orang liberal itu. Ada yang meninggikan nama Yesus, mengagungkan nama Yesus, tetapi merendahkan kata-kata yang ada dituliskan di dalam buku ini, Alkitab ini, kertas putih ini. Jadi biasalah pandangan penganut orang-orang yang penyesat atau pandangan liberal itu seperti itu. Mereka mengakui Yesus, percaya Yesus, tetapi tidak percaya kepada tulisan ini. Mereka tidak mengakui bahwa ini adalah perkataannya Allah, perkataannya Tuhan Yesus. Itulah bagian komplotan atau orang-orang yang bagian liberal yang seperti mengakui bahwa Alkitab ini adalah bukan firman Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat
menyebutkan komentar dari seorang teolog yaitu John Murray tentang seorang yang mati-matian membela otoritas kitab suci sebagai firman Tuhan. Sebagai berikut. Ia tidak mengenal pertentangan antara kesetiaan atau pembaktian diri terhadap Tuhan dan kesetiaan atau pembaktian diri terhadap Alkitab. Ia menghormati Alkitab karena ia menghormati pengarangnya. Artinya bahwa ia tidak mengenal pertentangan antara kesetiaan atau pembaktian diri terhadap Tuhan dan kesetiaan atau pembaktian diri terhadap Alkitab. Ia menghormati Alkitab karena ia menghormati pengarangnya. Ini jelas ya. Berkomentari membela otoritas kitab suci sebagai firman Tuhan. Ya, di sini ia tidak mengenal pertentangan antara kesetiaan atau pembaktian diri terhadap Tuhan dan kesetiaan atau pembaktian diri terhadap Alkitab. Ia menghormati Alkitab karena ia menghormati pengarangnya. Artinya dia menghormati Alkitab karena dia menghormati tulisannya yang di dalam ini, yang menulisnya. Yang menulis itu memang murid-muridnya, sepertinya Injil Yohanes ini yang tulis murid Yesus, Yohanes. Tetapi bukan dari isi hatinya Yohanes sendiri, tetapi pewahyuan Roh Kudus memberikan pewahyuan buat Yohanes untuk menuliskan Injil Yohanes ini. Ya. Dan juga kalau kita melihat juga Bapak Ibu Saudara-saudari, kata pada mulanya ayat 1 menunjuk pada kekekalan. Jadi kata-kata pada mulanya ini menunjukkan pada kekekalan. Artinya Yesus yang ada sejak dunia belum dijadikan atau diciptakan. Yesus itu sudah ada. Ada dalam kekekalan. Ya Bapak Ibu. Jadi ayat ini menunjuk kekekalan dari Yesus. Ia sudah ada sebelum inkarnasi. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum dia menjelma jadi manusia. Jadi yang berkata bahwa Yesus itu ada sejak dia menjelma jadi manusia, tidak seperti itu. Jadi Yesus itu sudah ada sejak kekekalan. Ya. Yang dibicarakan dalam ayat 16 bahkan sudah ada sebelum penciptaan yang dibicarakan dalam ayat 3. Ya, kalau saya ulangi baca Yohanes pasal yang ke-14, saya bacakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ini Yesus itu sudah ada. Dan ayat 3-nya juga saya bacakan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dia telah dijadikan. Jadi ayat 3 menjelas bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh siapa? Yesus. Ya, oleh dia. Tanpa dia tidak akan ada yang jadi. Tanpa Yesus tidak akan ada yang jadi. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Firman itu bersama-sama dengan Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat yang 1. Ada 3 hal yang diajarkan oleh bagian ini. Ingat, ada 3 hal yang diajarkan oleh bagian ini, yaitu firman itu bersama-sama dengan Allah. Oke, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara-saudari. Hal yang pertama, di sini dikatakan Yesus sebelum inkarnasi sudahlah merupakan seorang pribadi. Jadi, sebelum Yesus itu inkarnasi atau menjadi manusia, dia adalah seorang pribadi sendiri, pribadi. Yesus itu pribadi. Ya, jadi jangan berkata bahwa Yesus itu pribadi sejak dia berinkarnasi baru disebut dia pribadi, bukan seperti itu. Tetapi dia dari mulanya sudah menjadi pribadi.
Bukan sejak dia menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia baru dikatakan dia pribadi, seorang pribadi. Itu pandangan yang salah ya. Oke, kita melihat juga kata-kata yang diterjemahkan bersama-sama dengan Allah dalam bahasa Yunaninya adalah proston theon. Ya, saya ulangi. Bersama-sama dengan Allah dalam bahasa Yunaninya adalah proston theon yang secara hurufiah, kalau kita lihat tafsirnya secara hurufiah, berarti berhadapan muka dengan Allah. Jadi Allah itu, Yesus itu berhadapan muka dengan Allah. Itu tafsiran hurufiah. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus dan Allah adalah dua pribadi yang berhadapan. Jadi Yesus dan Allah itu adalah dua pribadi yang berhadapan. Ya. Di sini kita melihat juga W. Robert Cook. Di sini saya langsung ke terjemahan Indonesia. Ungkapan proston theon dengan Allah mempunyai gagasan atau ide tentang, kepada, terhadap atau berhadapan. Muka dengan memberikan gambaran tentang dua pribadi berhadapan satu dengan yang lain dan terlibat dalam percakapan yang cerdas atau percakapan yang menggunakan pikiran. Jadi saya ulangi lagi, W. Robert Cook. Ungkapan proston theon dengan Allah mempunyai gagasan atau ide tentang, kepada, terhadap atau berhadapan. Muka dengan memberikan gambaran tentang dua pribadi terhadap satu dengan yang lain dan terlibat dalam percakapan yang cerdas atau percakapan yang menggunakan pikiran. Ini sangat penting untuk diperhatikan supaya kita tidak menganggap bahwa sebelum inkarnasi itu Yesus hanyalah kata-kata Allah. Jadi Yesus itu bukan hanya kata-kata Allah, tetapi Yesus itu adalah pribadi. Jadi pribadinya itu sejak kekekalan, bukan dia menjelma jadi manusia, dia menginkarnasi jadi manusia, bukan seperti itu. Jadi ada orang berkata bahwa Yesus itu hanya sekedar kata-kata, bukan seperti itu. Yesus itu adalah pribadi. Ya. Oke, kita melihat juga Bapak Ibu Saudara-saudari, ada hubungan intim atau persekutuan yang indah antara Yesus atau firman dengan Allah. Ayat yang kedua, kita melihat. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang kedua kita melanjutkan dengan menunjukkan bahwa hubungan intim atau persekutuan yang indah itu sudah ada pada mulanya sejak kekal. Yohanes 17 ayat 5 dan 2. Jadi saya ulangi lagi, melanjutkan dengan menunjukkan bahwa hubungan intim atau persekutuan yang indah itu sudah ada pada mulanya. Jadi hubungan intim atau persekutuan dengan Allah itu sudah ada sejak kekekalan. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi jangan berasumsi atau berpendapat bahwa Yesus itu hubungan intim persekutuan dengan Allah itu sejak dia menjelma jadi manusia. Bukan seperti itu. Sebelum dia menjelma jadi manusia, dia sudah hubungan intim atau persekutuan yang erat dengan Allah, dengan pribadinya, pribadi yang pertama. Ya, yaitu Allah. Kita melihat dulu Yohanes 17 ayat 5 dan 24. Saya bacakan Yohanes 5 ayat Yohanes 17 ayat 5 sampai 24. Yohanes 17. Di sini dikatakan ayat 5, oleh sebab itu ia Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi di sini dikatakan oleh sebab itu ia Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi di sini jelas ya. Kalau kita melihat ayat yang ke-24, di sini dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka
juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi pribadi yang kedua, yaitu Yesus Kristus, itu sudah ada sudah ada sejak kekekalan. Jadi bukan berarti bahwa pribadi yang kedua itu sejak ada pas dia menjelma jadi manusia, bukan seperti itu. Tapi dia sudah ada sejak kekekalan, ya, yaitu Yohanes 17 ayat 5 dan Yohanes 17 ayat yang ke-24. Oke Bapak Ibu, ini yang membuat kita makin mengerti mengapa Yesus begitu menderita ketika Bapa meninggalkan dia. Kita meninggalkan dia ketika ia ada di kayu salib. Matius 27 ayat 46, Matius 26 ayat 37 sampai 38. Tetapi Yesus tetap rela mengalami semua ini, terpisah dari Bapaknya, supaya saudara bisa dipersatukan dengan Allah. Jadi Bapa meninggalkan Yesus demi siapa? Saya dengan Bapak Ibu saudara-saudari bisa terhubung dengan Allah Bapa. Ya. Kalau kita melihat di ayatnya Matius pasal 27 ayat 46. 27 ayat yang ke-46 di sini dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabatani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Di sini jelas, ya, Eli Eli lama sabatani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ya. Dan juga kita melihat dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-37 sampai 38. Matius pasal 26 ayat 37 sampai 38. Di sini dikatakan, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Artinya di sini dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Artinya Yesus merasa kesedihan, hatinya sedih. Karena apa? Rasanya mau mati. Jadi kalau berbicara seperti ini, itu berbicara tentang Yesus pada saat dia mau disalib atau mau ditangkap. Jadi jelas, yang kita melihat di sini dikatakan bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi dia mempribadi dari Allah Tritunggal, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, kita juga melihat ada perbedaan antara Yesus atau firman dengan Allah Bapa. Karena itu, kita tidak boleh berkata bahwa Allah Bapa sama dengan Allah Anak. Mereka setingkat dan mempunyai sifat-sifat yang sama, dan mereka bersatu adanya. Tetapi Allah Bapa tetap bukanlah Allah Anak. Ya, saya ulangi lagi. Karena itu kita tidak boleh berkata bahwa Allah Bapa sama dengan Allah Anak. Jadi Allah Bapa tidak sama dengan Allah Bapa. Ya. Allah Bapa tidak sama dengan Allah Anak. Mereka setingkat dan mempunyai sifat-sifat yang sama, dan mereka satu adanya. Tetapi Allah Bapa tetap bukanlah Allah Anak. Ini jelas menunjukkan salahnya Sabellianisme. Saya ulangi. Salahnya Sabellianisme di sini dikatakan, ajaran Tritunggal yang benar mengatakan bahwa Allah itu mempunyai satu hakikat atau satu zat
tetapi 3 pribadi. Allah itu 3 pribadi di dalam satu hakikat atau satu zat, ya. Sabellianisme mengajarkan bahwa Allah Tritunggal itu hanya punya satu pribadi dengan 3 manifestasi atau perwujudan. Jadi mereka berkata bahwa yang menjadi anak adalah Bapa jadi sendiri. Jadi yang menjadi anak itu adalah Bapa sendiri. Demikian juga dengan yang turun pada hari Pentakosta, 3 manifestasi. Ini hanya bisa keluar secara bergantian, tidak bisa keluar bersama-sama. Ini pandangan Sabellianisme. Tetapi Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, dan ini menunjukkan bahwa Yesus dan Bapa bisa ada pada waktu yang bersamaan. Jadi jelas bahwa Sabellianisme itu merupakan ajaran yang salah atau sesat dan harus ditentang. Jadi Bapa dan Yesus itu hadirnya bersamaan. Itu pandangan Sabellianisme. Kita melihat juga teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak yang Sabellianisme ini mengatakan ajaran-ajaran yang ngawur, yang tidak sesuai, bahwa Bapa dan anak itu adalah yang datang itu bukan pribadinya yang kedua, tetapi Allah sendiri yang datang. Tetapi kalau kita melihat Tritunggal, yaitu bukan seperti itu, tetapi pribadi yang kedua yaitu Yesus Kristus yang menjelma jadi manusia atau berinkarnasi jadi manusia. Firman itu adalah Allah. Kita melihat ya Yohanes 1. Tadi Yohanes membedakan Yesus. Kalau kita melihat Yohanes membedakan Tadi Yohanes membedakan Yesus atau firman dari Allah, maka sekarang supaya Yesus atau firman itu tidak dianggap sebagai sesuatu atau seseorang yang lebih rendah dari Allah, Yohanes lalu menambahkan bahwa firman itu adalah Allah. Ayat ini menunjukkan secara jelas bahwa Yesus adalah Allah, tetapi ayat ini justru bisa dipakai oleh orang saksi Yehova untuk menunjukkan bahwa Yesus lebih rendah dari Allah. Jadi kalau kita melihat dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini kalau kita melihat, ini biasa sering dipakai oleh saksi-saksi Yehova untuk menjatuhkan, karena saksi Yehova menafsir ayat Yohanes 1 ayat 1 ini dengan versi mereka. Jadi kadang bisa menjatuhkan kita. Jadi saksi-saksi Yehova itu kalau tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka adalah ajaran yang sesat, ya. Dan juga kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, serangan saksi Yehova yang kita melihat itu mereka menggunakan Yohanes 1 ayat 1 dalam bahasa Inggris yang berbunyi sebagai berikut. In the beginning was the Word, and the Word was wide. Di sini buka kurung the atau God, and the Word was God. Kalau kita melihat, mereka mengatakan bahwa kata God yang pertama mempunyai definitif artikel dalam bahasa Inggris biasanya diterjemahkan sebagai they, dan ini menurut mereka betul-betul menunjuk kepada Allah atau Yehova. Tetapi kata God yang kedua tidak mempunyai definitif artikel, dan karena itu seharusnya diterjemahkan sebagai God, sama dengan suatu Allah, dan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah kecil. Jadi di sini dikatakan God itu suatu Allah. Jadi kalau berbicara suatu Allah, God ya, bukan God. God itu suatu Allah, sama dengan suatu Allah. Itu saksi menunjukkan bahwa itu Yesus itu adalah Allah kecil atau Allah minor. Bukan Yesus itu benar-benar Allah yang besar, tapi Allah kecil. Itu pandangan saksi-saksi Yehova. Bagaimana kita bisa menjawab pandangannya saksi Yehova? Ada jawaban, ada 2 jawaban di sini yang kita akan. Terjemahan yang benar memang adalah the Word was God. Terjemahan yang benar adalah the Word was God. Sama dengan atau bahasa Indonesia firman itu adalah Allah.
Kalau kita melihat dalam Titus 2 ayat 13, Bapak saudara-saudari, Titus 2 ayat 13, saya bacakan buat kita semua. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jelas ya, maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dan juga kita melihat dalam Ibrani 1 ayat yang ke-8. Ibrani 1 ayat yang ke-8 di sini dikatakan, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi jelas, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Yesus menyebut anak, ia berkata tentang anak, ia berkata tahtamu. Artinya berkata bahwa Yesus itu benar-benar Allah, bukan Allah kecil. Tahtamu itu berbicara bahwa Yesus benar-benar Allah. Ini Ibrani 1 ayat 8 dan Titus 2 ayat yang ke-13. Disebut Allah, dan dalam kedua ayat ini dalam bahasa Yunaninya kata Allah itu menggunakan definitif artikel. Titus 2 ayat 13 Theo. Ibrani 1 ayat 8 hotheos, di mana kata tou dan ho adalah definitif. Karena itu jelaslah bahwa kata itu tidak boleh diterjemahkan egat, tapi God. Jadi Yesus itu memang bukan Allah kecil, tetapi Allah yang besar. Allah, dia benar-benar Allah dari Tritunggal pribadi yang kedua. Tritunggal pribadi yang kedua yaitu Yesus benar-benar Allah. Dan juga kalau kita melihat Yohanes 1 ayat 1 ini diterjemahkan the world was a God, maka ini akan bertentangan dengan Titus 2 ayat 13 dan Ibrani 1 ayat 8. Jadi kalau dikatakan saksi Yehova menerjemahkan bahwa Yohanes 1 ayat 1 ini hanya Yesus itu hanya Allah kecil, maka kalau kita melihat Ibrani pasal 1 ayat 8 ini, maka menjadi sebuah hal yang bertentangan. Jadi kalau kita melihat Yohanes 1 ayat 1 ini benar-benar Yesus itu benar-benar Allah dan bukan Allah kecil, saksi Yehova. Bahkan ajaran-ajaran lagi saat ini yaitu Yesus itu hanya minor, itu ajaran sesat ya. Oke, baik, dari eksposisi Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 ini, melalui video ini bisa memberikan Bapak Ibu saudara-saudari pemahaman yang benar, bahkan luas, bahkan juga bisa membuat Bapak Ibu bisa mengerti. Kalau mungkin juga belum mengerti melalui eksposisi Yohanes 1 ayat 1 ini, harapan saya berdoa dan bersabar, pasti Roh Kudus akan mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudari bisa memberikan pemahaman yang terus kuat. Bahkan mungkin ada dalam logika Bapak Ibu saudara-saudari, saya tidak yakin, saya tidak percaya. Harapan saya bersabarlah dan menunggulah waktu Tuhan yang terbaik. Pasti Bapak Ibu akan dikuatkan, diberikan pemahaman oleh Roh Kudus tentang eksposisi Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 ini. Terima kasih. Saya selesai. Harapan saya like, komen, share, dan subscriber video yang channel ini, Julius Channel atau channel Julius, biar Bapak Ibu saudara-saudari bisa mendapatkan materi-materi Alkitab atau pembahasan-pembahasan tentang Alkitab. Sekian dan terima kasih. God bless you all.